Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Sabtu Pekan Advent pertama, 3 Desember 2022. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, Imam dan Pelindung Misi. Bacaan dari Injil Markus bab 16 ayat 15-20. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Maria Lisa Krisnanda dari Paroki Santa Litwina, Bandar Jaya, Lampung. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tidak ada gunanya kita menyibukkan diri dengan berbagai hal lahiriah yang kadang menyusahkan kita jika kita tidak memiliki semangat cinta untuk merasul dan mewartakan cinta kasih Tuhan. Mulailah menjadi misionaris mulai dari diri sendiri, dengan berani keluar dari diri sendiri yang kaku dan penuh dosa, diri yang meratapi kelemahan dan keterbatasan, diri yang ditutup oleh benci dan iri hati. Keluarlah dari diri yang demikian, dan bersiarahlah dengan diri yang baru, diri yang dipenuhi dengan sabda Allah di dalam hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius. Santo Fransiskus Xaverius adalah seorang sahabat bagi semua orang. Ia sangat energik dan menarik, rendah hati dan penuh pengabdian. Sebagai seorang pendekar karya misi, Santo Fransiskus Xaverius mendirikan pusat-pusat katekumenat dan sekolah-sekolah, dan berusaha mendidik imam-imam pribumi di setiap tempat yang ia kunjungi. Demi keberhasilan karyanya, ia dengan tekun mempelajari bahasa daerah. Kehidupan Santo Fransiskus Xaverius adalah buah nyata dari tugas perutusan Yesus saat Yesus naik ke surga, memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tugas ini sungguh dihayati dan diamalkan dalam seluruh hidup Santo Fransiskus Xaverius. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tugas yang sama juga berlaku bagi kita saat ini. Kita diutus untuk menjadi pelayan dan pewarta sabda Tuhan.
kita harus pergi berbagi sukacita Injil kepada semua orang tanpa terkecuali. Agar dapat pergi mewartakan Injil, kita harus terlebih dahulu membekali diri dengan sabda Allah. Kita harus mengakrabkan diri dengan kitab suci. Jika tidak, maka segala tugas perutusan kita akan terasa hampa dan kosong. Hari ini, saat ini juga, kita dipanggil untuk pergi ke dalam keluarga kita, ke dalam komunitas kita, ke dalam lingkungan kerja, untuk mewartakan Injil yang hidup itu lewat kesaksian hidup kita masing-masing. Kita tidak perlu bercita-cita untuk pergi mengadakan misi ke luar negeri atau ke tempat yang jauh dari keberadaan kita saat ini. Keluarga, komunitas, dan lingkungan kerja kita saat ini adalah penjuru dunia yang mesti kita injili dengan pewartaan kita, dengan kesaksian hidup kita. Selain itu, tetapi terlebih dahulu, kita harus melakukan misi ke dalam diri sendiri. Artinya, kita harus bisa keluar dari ruang gelap dalam diri kita yang membuat kita takut, cemas, tidak yakin, ragu akan kemampuan dan bakat yang telah Allah berikan kepada kita. Itulah penjuru hati kita yang harus kita datangi pertama, supaya berkat rahmat dan cinta Tuhan kita membebaskan diri dari segala kecenderungan dan ikatan duniawi yang membelenggu diri kita. Kita harus diinjili terlebih dahulu dengan Injil, baru setelah itu kita bisa pergi bermisi, memberikan kesaksian kepada semua orang di mana saja kita berada dan kapan saja, baik atau tidak baik waktunya. Mari kita hayati panggilan hidup kita masing-masing dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab, sambil terus menebarkan dan menghadirkan kebahagiaan untuk sesama kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.